Haleluya, puji Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sangat mencintai kita dan kita cinta Tuhan Yesus. Biar Bapak Ibu bersama saya selalu setia datang kepada Tuhan. Biar waktu yang Tuhan berikan buat kita ada suatu bentuk kepercayaan dari Tuhan kepada kita semua, supaya kita tetap setia berharap kepada Tuhan. Puji Tuhan, sebentar kita membaca rutin Bapak Ibu setiap malam baca perjanjian baru. Besok pagi perjanjian lama, terus Alkitab kita baca. Pegangan hidup kita, karena di dalamnya ada janji hidup yang kekal. Pengharapan iman kasih kita kepada Bapa kita Tuhan Yesus. Karena Dia satu-satunya pengharapan juru selamat kita. Kalau tidak ada Tuhan Yesus, hidup kita tidak ada punya pengharapan. Kepada siapa kita berharap? Pengharapan yang real, pengharapan yang sempurna, hanya di dalam Dia, Yesus Kristus, Tuhan kita. Itu saya, Pastor Yakob Rahmat, saya akan menyanyikan pujian ini dalam buku Tabernakel Glory nomor 45. Yesus harapan jiwaku. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota. Tak ada gembala menghibur teguh, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Terima kasih Tuhan. Damainya ku punya, cintaku Dia, Dia angkat kalau ku jatuh, amin, haleluya. Dalam susah hati ku selalu harap pada Dia, Yesus. Dialah Yesus, Engkau harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Ku tahu di surga ada tunggu saya satu tempat dekat bersama Dia, Yesus, amin, haleluya. Ku pegang tangan Dia, lubang di bahu, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus melepas hidupku, amin, haleluya. Berselamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Dalam kitab Titus pasal 1 ayat yang kedua, demikian firman Tuhan. Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Itulah Tuhan Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Dia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyuran
dan keagungan. Dia segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punyamulah kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Selalu berharap cinta dan setia serta taat kepada firman Tuhan Yesus. Amin. Bapa, sucikan malam hari ini, Rabu tanggal 16 April 2025. Kuduskan pikiran dan hatiku untuk firman-Mu. Amin. Ampunilah semua dosa, semua salahku. Amin. Engkau Yesus Tuhanku, Bapa-Ku. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus yang memelihara kita sampai Rabu malam hari tanggal 16 April 2025. Sebelum kita berbaring tidur, kita semua selalu setia datang kepada Tuhan. Kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas semua kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan terus kita menyerahkan tubuh, jiwa, roh kita dalam tangan Tuhan. Karena Yesus satu-satunya pengharapan kita. Dalam Titus pasal 1 ayat 2 dikatakan, dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal, yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Berarti janji Tuhan dari sejak dulu. Luar biasa. Tuhan berjanji memberikan pengharapan buat setiap yang percaya. Itu hidup yang kekal di surga. Berarti surga, rencana Tuhan itu buat kita semua yang cinta Tuhan, yang setia, yang dengan tekun taat kepada firman Tuhan. Biar hidup yang sementara ini kita mau hidup bagi Kristus. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Rutin kita berurutan. Kemarin kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 1 sampai 2, sekarang 3 sampai 12. Saya katakan Petrus sudah mati martir, Saudara ya. Mulai waktu di Roma itu pada waktu Kaisar Nero ya. Jadi ini ditulis ya di dalam keadaan ya susah ya. Banyak mereka mengalami cobaan ya, tindasan ya, segala macam masalah pergumulan hidup Kristen waktu itu, Yahudi maupun non Yahudi, banyak mengalami cobaan, penindasan, cobaan-cobaan yang begitu berat. Maka Rasul Paulus dipakai Tuhan memberikan kekuatan. Dan ditulis kurang lebih ini tahun antara 60, Saudara. 60 lebih lah, Saudara. Ini ditulis ya. Untuk itu mari kita mencinta Tuhan, ditulis di Roma ya. Ini Rasul Petrus yang luar biasa dipakai Tuhan. Kalau kematiannya, kalau saya baca buku itu sampai dibalik, Bapak Ibu, dibalik dia. Ya, karena begitu cinta Tuhan Yesus ya, karena dia merasa tidak layak, tidak mau seperti disalib tidak mau seperti Yesus, tapi dibalik, Saudara, kepala di bawah, Saudara. Sebagai bukti dia orang berdosa. Seperti kita juga, kita orang berdosa. Kita bisa selamat ini karena anugerah Tuhan. Saya bisa melakukan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu bisa ikut Yesus. Ini anugerah. Orang bisa cinta dan percaya Yesus itu anugerah. Kasih karunia Tuhan. Mari kita mau baca firman Tuhan. Ayat yang ketiga saya mau baca demikian. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Di dalam Dia Yesus ada pengharapan. Terbukti nyata Yesus telah lahir untuk kita, mati dan bangkit. Ya,
Kalau manusia yang pada umumnya hanya mati, tidak ada bangkit lagi. Tapi Yesus berjanji pada waktu dengan murid-muridnya, dia katakan, aku nanti di Yerusalem akan disiksa, dianiaya, mati disalib. Tapi pada hari ketiga aku akan bangkit. Dan ternyata statement janji Tuhan ternyata dikenapi. Hari ketiga Yesus bangkit. Bangkit disebut di sini kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Dia. Dulu ya kita tidak mengerti akan jalan kebenaran. Dulu kita masih hidup di dalam kegelapan dosa. Tapi melalui kasih Tuhan yang luar biasa, kita sudah dipanggil, dipilih. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru dan memiliki suatu pengharapan hidup yang kekal bersama Tuhan. Ada yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Amin. Pengharapan kita tidak sia-sia. Pengharapan kan janji Tuhan di surga, bukan tempat yang layu, ya, tapi tempat yang kekal bahagia bersama Tuhan. Ya, di dalam Roma 14 ayat 17 dikatakan bahwa di dalam surga adalah 3 hal penting, ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Ini pentingnya. Untuk itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan sampai langkah yang terakhir. Kita mau setia. Roma 14 ayat 17 saya baca demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Bukan soal makan minum. Kalau makan minum di dunia ini, kalau di surga makan minum tidak ada kolesterol. Ternyata di surga bukan soal makan minum, bukan masalah dunia, bukan masalah daging, tapi adalah dalam kebenaran Tuhan, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Oh dahsyat, sukacita terus sudah di surga selama-lamanya. Maka kita mau setia sama Tuhan. Yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah sedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Penting kita berharap kepada Yesus. Dan kita punya iman kepada Yesus. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, iman kepada Yesus. Ya, bukan iman kepada nabi yang lain yang mati. Ya, tapi iman kepada Yesus juru selamat, Dia pencipta. Iman kepada Yesus tertulis Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus. Mari kita mau tekun. Kita disebut orang-orang kudusnya Tuhan. Ya, terus berikutnya ketekunan kudus yang menuruti perintah Allah, dan menuruti ada 3 penting. Yang pertama, kita adalah orang kudusnya Tuhan, kita harus tekun, ya, dan taat. Yang menuruti perintah Allah berarti kita taat, menuruti perintah Tuhan, firman Tuhan, kita mau taat. Dan yang ketiga, iman kepada Yesus. Iman kepada Yesus. Ya, 3 hal penting di sini. Wahyu 14 ayat 12, yaitu kita harus tekun sampai Yesus datang, karena kita sebut orang-orang kudusnya Tuhan, dan kita mau taat. Ketiga, kita punya iman kepada Yesus. Jadi iman, dan iman itu harus diisi dengan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan pada malam hari ini, besok pagi, ya, karena iman timbul dari kebenaran. Iman mendengarkan firman Kristus. Kalau kita baca di dalam Roma, ya. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan, kita mau setia sama Tuhan. Semua bacakan dulu Roma pasal 10, saudara, ya. Iman kepada Yesus dan firman Allah. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita makin bertumbuh oleh firman Tuhan, makin rajin Bapak baca Alkitab dan menjadi pelaku firman. Ibrani 12 ayat 2. Marilah mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Menjadi sempurna bersama Tuhan Yesus. Bukan sempurna dari dunia. Dunia akan hancur. Dunia tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan kita dapatkan hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, mari kita beriman kepada Tuhan. Dan keenam, ayat ke-6, bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Memang pada waktu jemaat yang disampaikan oleh Petrus, banyak mengalami cobaan, banyak mengalami tindasan, banyak mengalami tindasan apapun, penganiayaan segala macam. Tapi Rasul Petrus dipakai Tuhan memberikan suatu semangat buat setiap anak Tuhan, termasuk buat kita pada malam hari ini. Kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena nanti kelak kita menghadapi sukacita yang besar, menghadapi suatu janji Tuhan. Kita akan mengalami janji Tuhan, hidup yang kekal di surga. Ayat ke-7, maksud semua ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya
di hadapan emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemudian kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan, oh nanti saudara, kalau kita jumpa dengan Yesus penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehormatan, oh ini yang kita nantikan saudara. Maka kita penting jaga iman, kemurnian iman kita. Ya, kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Maka selalu rajin saya bacakan firman Tuhan. Tidak pernah absen saya. Itu menunjukkan iman yang murni hanya kepada Tuhan Yesus. Biarpun kata ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amin. Biarpun kita saat ini belum pernah melihat Yesus, saya belum pernah melihat Yesus ketemu langsung. Memang sengaja Tuhan mau lihat kemurnian iman kita. Tuhan mau lihat kesetiaan kita. Tuhan mau lihat cinta kita. Kata firman Tuhan, namun kamu mengasihinya. Saya tercinta sama Yesus. Sebab saya dengan iman, Yesus ada di hati saya. Dan nama kita ada di hati Yesus. Tuhan sudah catat setiap nama kita dalam kitab kehidupan. Dan kita percaya kepada Tuhan. Biarpun kita belum pernah melihat Tuhan, tetap kita cinta dan percaya. Sebab kita merasa sukacita nanti. Sukacita yang mulia yang tidak terkatakan, kata firman Tuhan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, itu keselamatan jiwamu. Iman kita kepada Yesus menuju kepada keselamatan. Oh haleluya. Ayat 10, keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang ditentukan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang maksud Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Itu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Nanti ada keterima kemuliaan Tuhan. Ayat 12 yang terakhir, kepada mereka telah dinyatakan mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaran mereka, yaitu Roh Kudus yang diutus dari surga, menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal yang akan diketahui oleh malaikat-malaikat. Coba saudara, malaikat saja akan mengetahui saudara. Pengen tahu malaikat itu. Karena berita Injil keselamatan bukan ditujukan kepada malaikat, tapi berita Injil keselamatan, kabar baik itu ditujukan kepada kita semua manusia berdosa. Karena di dalam Alkitab Yesaya 43:4 dikatakan kita berharga di mata Tuhan, kita mulia. Maka Yesus turun bukan untuk malaikat. Yesus mati bukan untuk malaikat, tapi Yesus lakukan yang semua. Lahir, mati, bangkit, naik ke surga, akan datang kembali untuk menjemput kita semua. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Lakukan yang terbaik. Kita setia, tekun. Apapun menghadapi cobaan, menghadapi tantangan hidup, memang tidak mudah, saudara. Untuk menuju kesetiaan tidak mudah. Tapi mari kita latih diri kita selalu dekat dengan Tuhan. Cinta Tuhan Yesus. Saya percaya Roh Kudus kan menyertai kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Senantiasa kita mau ada dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus kan mengajar kita, memberikan kekuatan buat kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, Tuhan Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam. Rabu malam hari tanggal 16 April 2025. 2 minggu lagi kita sudah memasuki hari yang terakhir, saudara ya. Oleh itu mari kita setia sampai langkah yang terakhir kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Percaya Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.